Agustus 2023 dimulai. Kabupaten Kota subkegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap naskah kuno, melestarikan pengembangan koleksi dan mendayagunakan naskah kuno. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini bertempat di lantai dasar gedung pelayanan perpustakaan umum daerah Dinas Perpustakaan dan Kearifan Kabupaten Belitung. Peserta sebanyak 35 orang terdiri dari tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Kabupaten Belitung Timur yang tersebar di 7 kecamatan yang memiliki potensi dan informasi penyelidikan naskah. Adapun sumber kegiatan ini berasal dari Perpustakaan RI yang beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Preservasi dan Ahli Media Bahan Perpustakaan pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Nasi ketan pakai daging, muat tapai untuk berdua. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat bahagia. Harapan kami dengan adanya sosialisasi naskah kuno ini, nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, ya setidak-tidaknya mempunyai pengetahuan. Saya percaya bapak-bapak ibu yang hadir di sini setidak-tidaknya mempunyai atau mengetahui atau mereka sendiri punya naskah kuno di rumah. Tapi mereka juga mungkin bertanya-tanya nanti dari bagaimana andil Pemda dan negara terhadap naskah-naskah yang mereka miliki, apakah nanti ada reward atau apa. Kalau seandainya mereka ingin menyerahkan ke Pemda, syukur mau menyerahkan. Kalau menyimpan di rumah, bagaimana harus menyimpannya gitu? Apakah ada perhatian dari Pemda atau negara nanti terkait cara penyimpanan masyarakat yang mau menyimpan mereka punya gitu. Karena memang kalau naskah itu turun-temurun kayaknya, mungkin dari leluhurnya dulu, dari datuk, dari kakek. Jadi memang kadang-kadang ada yang hobinya mengumpulkan. Kadang-kadang juga ada yang mereka karena dititipkan oleh keluarganya. Mungkin mereka tidak tahu mau dibawa kemana, nanti. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon kepada ibu nanti bisa memberikan pencerahan kepada bapak-bapak ibu yang hadir di sini. Ada yang istilahnya ingin berpartisipasi untuk menyimpan, menitip naskah-naskah yang mereka punyai di perpustakaan daerah. Kami sebenarnya punya waktu penyimpanan itu, walaupun memang kecil, tapi lumayan lah. Karena memang naskah yang kami yang ada sekarang juga kurang lebih masih sedikit yang istilahnya masyarakat yang mau menitipkan di kita. Jadi nanti kami juga minta pencerahan atau istilahnya informasi lah dari ibu bagaimana memperlakukan naskah-naskah ini nanti di kita gitu. Jadi kita terbuka aja, jadi masyarakat tahu gitu naskah atau apalah manuskrip yang mereka serahkan ke dinas kita ini digimanakan gitu, peliharaannya, terus cara menyimpannya gimana, terus yang boleh membuka naskah itu siapa-siapa saja gitu. Jadi masyarakat juga percaya gitu, nggak disalahgunakan gitu. Jadi di sini nanti kan
Saya mohon juga Ibu nanti menyampaikan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, biar kita paham untuk memperlakukan ini. Ibu ini mungkin sudah keliling Indonesia ya, dengan karena memang jabatan beliau. Jadi nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya mohon jangan malu-malu untuk bertanya atau apa-apa yang perlu ditanyakan silakan aja diungkapkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi naskah kuno hari ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Pelestarian dan pendaftaran naskah kuno Selasa 29 Agustus 2023 telah dilaksanakan. Untuk mengakhiri pembukaan ini, marilah kita membaca hamdalah. Dengan ibu narasumber kita, jadi pada saat nanti beliau menyampaikan materi, beliau bisa mengizinkan bagi para peserta yang ingin bertanya, berdiskusi dengan beliau persilakan. Jadi nanti kita berkenan datang dan terima kasih Pak Kadis mengundang saya, Pak Lukman. Sebetulnya saya ini tadinya akan meng-cancel perjalanan ke sini, tetapi atas dorongan Pak Lukman, ayo jalan saja. Dan saya akhirnya jalan demi Pak Lukman dan Pak Kadis. Saya memang belum pernah ke sini, alhamdulillah tadi kemarin saya sempat jalan-jalan keliling-keliling ya. Dan luar biasa sekali, ternyata Belitung sangat indah sekali, dan itu menjadi rekomendasi saya untuk selanjutnya ke teman-teman semua di Jakarta supaya bisa hadir ke sini. Dan pada pagi hari ini harus izin saya perkenalkan diri dulu. Saya orang Sunda, saat ini sebagai Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, dan saya memang lahir dan besar di Perpustakaan Nasional, dan saya memang di preservasi. Jadi saya sudah, betul kata Pak Kadis, saya sudah keliling Indonesia. Saya banyak membantu di seluruh Indonesia. Yang belum itu kami ke Papua. Jadi saya sangat berharap ada informasi terkait naskah kuno. Sangat disayangkan ketika saya banyak ke daerah, saya melihat banyak naskah kuno yang ada di masyarakat, tapi mereka menyimpan dan tidak tahu apa isi naskah kuno tersebut. Oleh sebab itu, izinkan kami Perpustakaan Nasional melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten setempat, mari kita membantu untuk menyelamatkan baik naskah fisik, naskah kuno maupun isinya, sehingga Bapak Ibu bisa tahu isi yang terkandung di dalamnya yang bermanfaat untuk anak cucu. Terawat dengan baik, kata mereka, kenapa mesti dibawa ke Indonesia? Di Indonesia belum tentu terselamatkan, biarkan naskah itu ada di sana. Jadi saya disayang sekali, kita tidak berharap naskah itu kemudian ke depan anak cucu kita datang harus mencari sejarah bangsanya, harus ke luar negeri, harus ke Belanda, kan? Ya. Oleh sebab itu tolong Bapak Ibu selamatkan naskah yang dimiliki Bapak Ibu dengan melaporkannya, mendaftarkannya ke Dinas Perpustakaan setempat dan melaporkannya ke Perpustakaan Nasional. Berharap ke depan Perpustakaan Nasional menjadi pusat perpustakaan dunia nanti. Kami harap ke depan Dinas Perpustakaan bisa mendata jumlah naskah yang ada di sini ada berapa. Dan Perpustakaan Nasional siap untuk membantu semua naskah yang ada di masyarakat untuk diselamatkan. Ya, karena kami perlu laporan otentik terkait jumlah naskah di sini, sehingga bisa mengajukan ke Bappenas terkait anggaran penyelamatan naskah kuno yang ada di Dinas Perpustakaan Belitung Timur. Ya Pak, ya Belitung luas sekali ya, Belitung Timur ini ya Pak, biasa sekali. Ini jenis naskah kuno yang ada di Perpustakaan Nasional cukup bervariasi, ada duluan, yang paling banyak Western paper, jadi kertas Eropa, jadi banyaknya kertas Eropa. Ternyata kertas Eropa memang mendominasi semua naskah yang ada di Nusantara. Lalu kemudian 14% adalah ini menceritakan jumlah lembarannya itu ada 378 lembar, kertasnya itu berwarna hitam, tintanya itu tinta emas, Bu. Itu ditulis tangan, Bu. Ini ditulis dari orang dua. Yang pertama ditulis dari Syekh Kapan, kemudian ditulis dilanjutkan oleh anaknya Syekh Ahmad.
Memang kitab ini pada saat ini ada disimpan di tempat saudara sepupu saya sebenarnya, Bu. Cuman saya ini masih melobi saudara saya ini agar kitab ini bisa didaftarkan gitu ya, didaftarkan ke dinas terkait atau dinas kearsipan. Yang satu juga ada kitab yang berjudul Ilham Langkawi Milang Jawi Al-Kabir. Ini juga menceritakan tentang sebuah kerajaan yang ada di Pulau Belitung ini. Itu ditulis dari Syekh Abdullah Mubarak Al-Bakir. Jadi memang banyak kitab-kitab lain. Yang lain juga ada kitab Syair Kota Manggar. Ini ditulis dari Inci Mahmud bin Anci Landut pada tahun 1884 sampai 1888 yang berbait kalau lebih kurang ada 857 bait. Itu kalau subkopinya ada di kami, juga pernah kami berikan ke Dinas Pariwisata Belitung Timur. Ya kami mungkin belum tahu apa itu diolah apa tidak. Kemudian kitab-kitab lain itu juga ada yang berupa tambo, kemudian juga ada tulisan-tulisan tangan yang ditulis dari Kak Abusu, terutama dari keluarga Cakraningrat, yaitu Ketua Raja Belitung. Kemudian juga ada kitab yang mengatur tatanan masyarakat Pulau Belitung pada masanya, yaitu kitab yang berjudul Jenang Raja. Kemudian juga ada kitab Sindang Merdeka. Kemudian kita, karena Pulau Belitung ini adalah bawahan atau taklukan dari Kesultanan Palembang Darussalam, itu ada kitab Simbol Cahaya. Tapi untuk Belitung, Pulau Belitung dengan Bangka itu diatur dengan kitab Sindang Merdeka, dan khusus di Pulau Belitung itu diatur dengan kitab Jenang Raja. Jadi ini semuanya masih ada di tangan pemilik. Nah ini, jadi mungkin nanti ini PR kami bersama dinas terkait agar kitab-kitab ini atau naskah-naskah kuno ini nantinya bisa didaftarkan ke Dinas Kearsipan Belitung Timur. Ya, jadi mudah-mudahan kami juga di sini tidak ada halangan, terutama untuk mendekati orang-orang yang pegang kitab aslinya, Bu. Karena mereka ini masih menganggap kitab ini keramat, Bu. Keramat. Karena kalau di kitab Jazul Adat Melayu Pura Al-Jabari ini itu menceritakan bahwa di Pulau Belitung ini dulu pernah ada 10 kerajaan lokal. Ada 10 kerajaan lokal. Di antara kerajaan itu namanya adanya daerah kerajaan Parangsasa. Kemudian juga dalam kitab ini menceritakan hubungan antara Pulau Belitung dengan Tanah Pasundan. Jadi dengan Tanah Pasundan, dan juga Belitung diceritakan dalam salah satu naskah di tataran Sunda, yaitu di kitab Amanah Gelunggung. Kemudian juga di kitab kemudian ada yang saya catat sini, ada di semuanya ada di masyarakat. Jadi ini ada salah satu kitab yang menceritakan Pulau Belitung itu ada hubungan dengan tataran Sunda, yaitu di naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karasian. Itu ada menceritakan tentang Belitung. Ya, yang salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Pulau Belitung yaitu kerajaan Baluk, tapi bukan Balok, karena di Belitung ini di tahun 1600-an itu ada kerajaan Balok. Nah ini sebelum kerajaan itu timbul memang pernah ada kerajaan yang bernama kerajaan Baluk, yaitu sebagai raja terakhir yaitu Arya Sangklak, masih keturunan dari Empu Sendok yang ada di kerajaan Mataram kuno. Itu yang kami ketahui, dan juga kami nanti mohon dukungan agar naskah-naskah ini bisa berkolaborasi dengan yang ada di Pulau Belitung. Karena menceritakan, karena di naskah Sang Hyang Siksa Karasian ini
juga yang berpergian di Pulau Belitung ini. Jadi memang banyak hubungan-hubungan karena Pulau Belitung ini adalah pulau rebutan dari seluruh pasar-pasar kerajaan besar atau kayak Mataram Islam, Mataram Kuno, Demak, kemudian dari Kalimantan, Sriwijaya, kemudian juga Aceh, Darussalam, Johor, dan kerajaan besar lainnya. Begini saja sebagai informasi dari kami. Juga mohon nanti informasi yang lain terutama dari kantor arsip yang ada di pusat atau di Jakarta. Jadi Bu, akhirul kalam bila bisa benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelestarian naskah dari lembaga adat ya Pak ya. Mungkin perlunya nanti support dari Dinas Perpustakaan kota setempat Bapak. Daftarkan itu naskah sangat luar biasa sekali. Saya juga baru tahu kalau yang sisa Anda itu ada kaitan dengan Belitung ya. Perlunya pendaftaran perpustakaan sudah sehingga ahli-ahli filologi kita di pusat ini bisa tahu Pak. Sehingga informasinya bisa bermanfaat untuk masyarakat kita, untuk generasi kita. Tidak hanya di internal saja Bapak. Jadi daftarkan ke Dinas Perpustakaan Kota dan nanti Dinas Perpustakaan Kota akan menyampaikannya ke pusat. Mungkin saja bisa menjadi salah satu yang mendapatkan kategori penghargaan Raja Sang Pustaka sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan nanti sambil Bapak Ibu yang lain mengajukan pertanyaan atau inilah baru inilah Pak yang nama kita merawat, menyimpan atau melestarikan naskah kuno. Nah mungkin setelah ini tim dari Perpus Kabupaten itu akan ada tindak lanjut untuk kita desa. Karena untuk penyelamatan itu ini adalah suatu hal yang sangat kita nantikan. Ibarat kita merawat kakek nenek moyang kita dulu. Nah cuman sekali lagi kita ini melangkah dari mana gitu Pak. Kakek nenek aku tanya dengan siapa dulu. Nah ini kan kebenaran ini ada kakek dukun, kakek-kakek yang sejarah-sejarah itu mungkin baru tahu ini juga gitu bahwa naskah itu harus kita selamatkan. Apa kata Pak Andi tadi, Pak Bapak tadi, yang dari adat itu tidak berani kadang nyentuh, takut tulang. Itu bahasa kasar kami di Belitung. Nah, tapi mungkin dengan adanya hal seperti ini, perkumpulan ini adalah tim untuk penyelamat naskah yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Ini apresiasi lah untuk kedepannya. Nah mungkin pada hari ini kami baru tahu bahwa cari kita mengamankan, merawatkan, berarti kita harus berinteraksi dulu dengan masyarakat, terutama dengan kakek-kakek nenek itu kan, jadi bukan hal mudah Bu untuk kita ngambil barang itu leluhur toh. Nah ini juga ada sesuatu, ada apa pula gitu Pak. Jadi mungkin kalau yang kakek-kakek belakangnya kayak agak banyak tahu dengan tadi pemaparan, ada banyak bahasa di kita. Nah mungkin untuk lebih jelas mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang bapak yang dari Kabupaten Perpustakaan daerah inilah yang akan tidak lanjut ke itu. Tapi sekali lagi apresiasi banyak dan ini mudah-mudahan akan menyentuh untuk leluhur-leluhur kita bahwa yang lama itu adalah yang harus kita hormati dan kita hargai. Mungkin itu saja dulu Bapak Ibu narasumber. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti orang tahu semua. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali pada acara sosialisasi naskah kuno ini. Ini yang kedua kali sudah diselenggarakan dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Belitung. Dan ini yang terakhir. Jadi Bu, dari sosialisasi pertama kita sudah mengikuti dan alhamdulillah ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang kedua yang tidak tanggung-tanggung lagi langsung didatangkan dari pusat, dari Badan Perpustakaan Nasional Pusat. Terima kasih Bu yang telah hadir di hadapan kami semua di Kabupaten Belitung Timur ini. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang pertama Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih sering lagi mengunjungi kami di Belitung Timur ini. Mudah-mudahan
naskah-naskah kuno yang selama ini masih banyak yang belum tersingkap, yang masih banyak yang harus kita kulik-kulik sana sini, Bu, yang selama ini karena pengetahuan masyarakat kita dengan ketakutan bahwa yang kuno ini ada kerangannya. Mudah-mudahan dengan acara sosialisasi hari ini kita semua yang hadir dalam acara sosialisasi ini kurang lebih orang 35 itu dapat mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Belitung Timur agar sasaran kita untuk mendukung program dari Dinas Perpustakaan Nasional untuk menggali naskah-naskah kuno yang ada di Kabupaten Belitung Timur, insya Allah ke depan itu dapat terwujud. Dan harapan saya kepada kawan-kawan rekan-rekan semua di Dukun, di Lebay, Pak Kades, Bu Kades dan segala macamnya, ayo kita sama-sama untuk menyelamatkan naskah kuno. Mudah-mudahan dengan terselamatkannya sedikit naskah kuno yang ada di Kabupaten Belitung Timur ini, mudah-mudahan menjadi suatu andil yang besar bagi perpustakaan nasional dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Mungkin itu aja, Bu, yang dari Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sekarang dari Alhamdulillah? Apa ya? Masa sudah berarti mas? Udah lupa itu, udah lupa. Udah ya. Jadi sejak nama saya ini Haji Abdul Malik Karim Amirullah. Ayo kita. Jadi kalau ada pertanyaan di sesi, ada pertanyaan itulah singkat. Jadi saya ini, kalau ibu belum kenal dengan saya namanya Huda ini dijulukan dari masyarakat. Ya dikatakan Belitung ya. Jadi saya ini dilahirkan pada tanggal 17 Agustus. Ini ya. Jadi saya ini umur sekarang hampir 68 tahun. Saya lahir di 55, jadi 1955. Jadi kemerdekaan saya lahir ke seluruh kemerdekaan Republik Indonesia ini. Waktu itu presiden masih Soekarno pertama ya. Kalau umurnya 20 tahun. 10 tahun kemerdekaan. Jadi saya lahir. Jadi pada zaman itu, Bu, saya ini seluruh rakyat Indonesia ini, dengan itu Pak Soekarno itu menyatakan siapa yang lahir pada detik, bukan jam, Bu, bukan menit, tapi yang detik, yang lahir di seluruh rakyat Indonesia itulah anak rakyat Indonesia. Ya. Jadi saya bangga Belitung sekarang setelah Babel. Dulu Sumatera Selatan kita masuk di Sumatera Selatan dulu. Tapi sekarang setelah Babel sendiri kan. Jadi yang lahir pada waktu itu di Sumatera Selatan, saya akan masuk Pulau Bangka Belitung. Saya yang lahir ada 2 yang lahir. Detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-10. Jadi saya orangnya yang lahir. Tapi hadiahnya berhubung saya nama umat saya, mama saya namanya hadiah, mungkin tidak ada hadiahnya. Itulah kenangan. Jadi orang mungkin tidak banyak yang tahu masalah ini. Saya punya piagam, tapi udah habis dimakan rakyat. Sayang, Bu, kalau ada aku kasih, Bu. Jangan tidak tahu. Ya, itu. Kopinya pun tidak ada. Kalau ada kopinya tidak ada. Itulah kenangan saya. Jadi saya tidak banyak penyelebar juga ya. Masalah ini Ibu kan sudah tahu. Jadi saya ini kalau ingin pertanyaan juga masalah dari ini perpustakaan ini, saya menanyakan berapa tahun sebenarnya yang harus kita jadi perpustakaan ini, yang harus kita bikin, yang harus kita sampaikan, berapa lamanya? Tadi Ibu bilang 50 tahun.
Tidak ada di bawah dari 50 tahun atau yang lebih pula dari 60 tahun. Nah itu aja lah yang saya sampaikan. Kalau gitu aja aku. Dan mohon maaf kalau ada kata yang salah. Siapa-siapa tokoh-tokoh masyarakat kayak tadi, Pak, itu yang dari saya dengar suaminya. Jadi kita nanti ke depan itu kita menganggarkan, ya kita coba-coba lah kita ngajak tokoh-tokoh masyarakat yang punya naskah ini berkunjung ke sana. Tapi doakan aja. Berarti ada anggaran kami nanti bisa disetujui gitu ya. Karena ini kan kami berusaha yang itu kan Pemda disetujui apa enggak. Jadi saya untuk anggaran sosialisasi ini kita ajak ke sana gitu. Maksud saya begitu. Mungkin tapi tidak banyak Pak, mungkin 1 atau 2 orang. Nanti supaya lebih mengerti gitu Pak. Iya. Nanti untung nanti kita dapat kotak di sana. Kita kotak untuk nyimpan. Silakan, boleh gratis. Bapak ukur naskahnya dulu. Ukur bukunya dulu yang panjang kali lebar. Kalau buku itu panjang kali lebar kali tingginya. Nanti kami beri kotak gratis. Nah ini kita pegang janjinya. Amin. Silakan berjuang di tim anggaran untuk pembahasan bisa tersedia aja ya. Tapi kalau memang dari situ apa boleh buat, kita cuma berusaha Pak untuk membantu menyelamatkan naskah-naskah yang ada di Pulau Belitung ini. Dan saya gitu Pak. Jadi maksud saya sosialisasi ini sampai di sini bukan dari kegiatan enggak. Jadi kita ke fokusnya yang lebih detail. Dan kami juga berharap Bapak Ibu hasil dari sosialisasi ini adalah Pak. Nah, kita nyusun rencana untuk 2024. Kami juga perlu masukan dari Bapak Ibu. Untuk 2024 kita perlu misalnya ada kita identifikasikan ada salah satu orang yang mempunyai beberapa naskah. Kita coba dekatin Pak. Kita coba dekatin sama-sama di bawah bimbingan tokoh-tokoh adat lah, kepala desa. Ya syukur-syukur beliau tergerak hatinya. Bukan maksudnya untuk menyimpan ya, untuk mendigitalkan. Ya biar tadinya yang penting kita terdata itu aja. Nanti kita coba Pak, kita sama-sama ke sana. Kalau memang udah oke, nanti kita susun rencana mungkin kita. Oke, itu aja Pak dari saya. Dengan mengucapkan alhamdulillah acara sosialisasi naskah kuno hari ini saya tutup. Terima kasih.